Halo para pemirsa Lur Bahanes, apa kabar semuanya? Kembali di Red In Film. Pada kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Your Nick yang dirilis pada tahun 2019. Film ini yang menceritakan sebuah rumah bekas psikopat yang akan dialami tragis kepada keluarga yang seketika pindah ke rumah tersebut karena ingin pindah yang lebih dekat dengan alam, namun secara tidak terduga ketika mereka berada di rumah tersebut malah dicari beberapa sekelompok para psikopat. Dan apa yang menjadi alasan siapapun yang pindah ke rumah tersebut akan menjadi targetnya. Tidak usah banyak spoiler, langsung saja kencangkan tali kolor pacar Anda. Traverso. Film diperlihatkan dengan seorang perempuan yang kurang mendapatkan asupan stamina dari seorang laki-laki kaya raya yang sedang kecepatan ganti olehnya. Dan perempuan tersebut pergi ke dapur untuk menggantikan stamina yang dengan sebuah jus. Dirinya merasa ada memperhatikan, seketika itu dirinya langsung mengecek, namun tidak ada seorang pun. Dia langsung menghidupkan lagu guna menghilangkan rasa takutnya. Dan sementara itu pemilik rumah pinggir hutan tersebut berniat menawarkan kembali kepada pemilik rumah pinggir hutan tersebut. Namun secara tidak terduga dirinya menemukan sebuah tulisan Your Nick pada kaca kamar tidurnya. Mereka dihabisi di tangan sosok seseorang yang tidak diketahuinya. Film diperlihatkan perjalanan seorang suami istri yang akan merayakan anniversary di sebuah rumah pinggir hutan. Dengan melewati perjalanan pinggir semak-semak dengan sebuah harapan yang besar di rumah di pinggir hutan tersebut. Mereka bisa merasakan ketenangan dan menemukan kehidupan yang membuat kepenatannya hilang. Terlebih-lebih beberapa rumah yang dimiliki di kota dengan tetangga-tetangga yang selalu mengomonginya dan selalu mengusik rumah tangganya. Mereka pun sudah tiba di rumah tersebut yang berlokasi tidak jauh dari rumah atas kejadian insiden di awal film. Ketika pria itu melihat gagang pintu, dirinya terkejut dikarenakan gagang pintunya tidak terkunci. Pria itu bernama Paul. Paul merasa kalau tukang rumahnya sengaja tidak mengunci pintu tersebut agar dirinya mudah masuk ke dalam rumah. Malam hari pun tiba, sang istri yang bernama Siti membersihkan rumah itu guna mempersiapkan hari besok. Namun secara tiba-tiba dirinya merasa di rumah tersebut ada seseorang. Sang istri itu pun memanggil Paul untuk melihat ke atas. Namun Paul berkata itu mungkin tikus lagi kawin. Dan Siti pun terus memaksa Paul untuk memeriksa rumah tersebut. Dan betapa terkejutnya Paul karena anak keduanya mengagetkan dirinya yang bernama Christian. Karena anak keduanya datang ke rumah tersebut untuk menemui sang ibu. Namun tanpa mereka sadari ada sebuah kamar yang terdapat seseorang yang memperhatikan keadaan mereka. Dan kemudian Paul menemui Siti yang secara tiba-tiba dirinya bersama dengan seorang wanita yang tidak lain merupakan pacarnya Christian. Dia bernama Erin. Dan Paul merasa senang karena sang anak Christian sudah memiliki pacar. Dan beberapa saat orang tua dari Christian merestui mereka berdua untuk tinggal bersama-sama di rumah tersebut. Dan Christian mengatakan jika pada besok harinya tiga saudaranya akan datang untuk merayakan anniversary orang tuanya. Di sini Christian merasa bersemangat untuk berkumpul bersama keluarganya. Apalagi pacarnya Christian ini adalah anak dari konglomerat.
Ketika Siti mau minum obat menuju dapur, Siti tanpa menyadari seseorang bertopeng memperhatikan di luar rumah. Dan esok hari pun tiba Paul kedatangan sosok kakaknya bersama istrinya yang bernama Dre. Paul pun dengan kakaknya tidak bertemu selama 2 tahun. Di tengah perbincangan mereka, Erin muncul dan menyapa mereka untuk membantu apa yang bisa dibantu. Dan Siti pun menyuruh Erin untuk membeli telur walaupun ini adalah perbuatan yang belum pernah dilakukannya. Namun untuk mencari mukanya dari calon mertuanya, Erin pun mengiyakan permintaan itu. Ketika Erin sampai di sebuah rumah dan Erin mengetuknya, yang tanpa disadari Erin mengetuk rumah yang terjadi kebrutalan di awal film tadi. Yang di dalam korbannya tersebut masih ada dan duduk santai. Erin yang tidak mendapatkan jawaban, Erin pun kembali ke rumahnya. Singkat cerita, waktu malam pun tiba. Namun kali ini si Siti menyambut kedatangan anak keduanya yang juga membawa pacarnya. Dan Siti pun merasa senang dikarenakan anak-anaknya semua sudah memiliki pacar. Di saat anak yang bernama Felix mengenalkan sosok wanita, namun tak lama kemudian mereka bertemu dan saling mengenalkan pasangannya satu sama lain. Singkat cerita, mereka pun berkumpul dan mengadakan makan malam bersama untuk merayakan anniversary pernikahan sang ibunda. Di tengah suasana mukbang, Derek merasa penasaran dengan pekerjaan adiknya si bungsu yang memiliki pacar paling cantik. Lalu Christian mengatakan kalau dirinya bekerja di sebuah perusahaan di bagian agen sales hemat listrik, yang dimana produknya jika terjual banyak maka dirinya akan cepat naik level. Mendengarkan pekerjaannya tersebut, Drake pun langsung terkejut dikarenakan sebenarnya dirinya pernah tertipu dengan sebuah alat hemat listrik. Dikarenakan bukannya menghemat, malah listrik yang ada di rumahnya meledak. Dan dirinya pun tidak terima adik memiliki calon tukang tipu, akan tetapi di saat semua orang geram dengan sikap yang terlalu menghina dan saling mengingatkan untuk tidak saling menjatuhkan satu sama lain. Di saat mereka terlibat cekcok, beberapa di antara mereka melihat keadaan di luar rumah. Secara tiba-tiba semuanya terkejut saat melihat dari salah satu tewas karena di jidatnya terkena buser. Di saat kejadian berlangsung, Eric berusaha menghubungi pihak polisi, namun ponselnya tidak bisa terhubung kepada kantor polisi karena sinyal menghilang. Lalu si Felix menyebut jika zaman sekarang ada sebuah alat pengacau sinyal yang dijual di aplikasi. Felix menjual alat pengacau alat sinyal. Felix menyuruh kepada yang lain untuk bersembunyi di tempat yang lain. Di saat semua berhasil menghindari beberapa serangan, siapa yang bisa keluar untuk menuju ke mobil untuk meminta bantuan. Di saat semua orang merasa ketakutan, Erin sendiri mengajukan dan ketika menuju keluar, tiba-tiba sungguh malang di saat dirinya berusaha keluar, dia pun tewas tanpa pertolongan dari siapapun. Karena dari pihak keluarganya sibuk. Di tengah kesibukan, semua orang berusaha naik ke atas lantai untuk mencari sinyal seadanya. Lalu sesampainya Christian, Erin untuk memberitahu kepada polisi melalui SMS, walaupun SMS-nya tidak masuk. Siapa sangka jika nanti ada sinyal SMS-nya masuk. Dan Christian memerintahkan untuk mengunci seluruh rumah. Perilaku Christian membuat Erin terkagum dan pangling. Sementara itu Paul membawa Siti ke dalam kamarnya. Lalu dirinya menenangkan istrinya yang masih merasa shock melihat insiden tadi. Dan setelah Paul pergi secara tiba-tiba, betapa shock Paul ketika melihat sang istrinya sudah tiada dengan sebuah tanda di jidatnya, dan jelas saja Paul seakan tidak percaya karena Siti sudah meninggalkan dirinya selama-lamanya. Beberapa saat kemudian pacar Drake yang bernama Kelly melihat keadaan kamar, lalu dirinya mendengarkan sesuatu di bawah kasurnya.
Karena terkena buser tepat di punggungnya, Drake pun pingsan dan gagal saat dirinya mengejar Kelly. Diketahui para psikopat bukan hanya satu, melainkan banyak yang berada di beberapa satu titik. Saat Kelly berusaha meminta pertolongan kepada keluarga yang menjadi insiden di awal film, namun sang psikopat dengan sangat mudah untuk meneror Kelly hanya satu kali bogaman. Kelly terkena satu kali tebasan dengan menggunakan kayu bakar. Diperlihatkan keberadaan keluarga yang masih berada di dalam rumah. Christian berniat untuk mencari bantuan dengan menggunakan mobil karena merasa tidak punya harapan dan tidak punya hanya satu senjata dapur untuk menjadi pelindung dirinya. Dan Christian berkata semua mobil telah dirusak, lalu dirinya berencana untuk pergi ke rumah sekitar yang masih ada penghuninya guna untuk meminta bantuan. Setelah Christian pergi, Erin mencari sesuatu yang bisa digunakan. Betapa hebatnya skill yang dimiliki Erin pun berhasil mengalahkan salah satu dari psikopat tersebut. Terlihat di antara kedua velg dengan sang pacar merasa kagum jika Erin adalah seseorang petarung hebat. Dan di saat dirinya melihat jasad Kelly, mereka tidak percaya jika pacarnya ini sudah tewas hanya menggunakan satu kayu bakar. Ternyata lampu mati seketika terlihat di antara mereka tidak punya harapan. Velg hanya mengandalkan Erin untuk mengecek keadaan sementara di basement. Dirinya akan mencari sosok ayahnya di lantai. Di waktu yang bersamaan, Paul yang berada di lantai 2 sedang diintai oleh salah satu psikopat. Paul mengatakan kepada Felix jika salah satu dari psikopat berada di lantai atas. Namun secara tiba-tiba diketahui psikopat dengan Felix bersekongkol dengan psikopat saat bapaknya sekarat dan belum diketahui apa yang menjadi alasan untuk melakukan perbuatan ini. Di sisi lain, Erin yang merasa dibohongi dan tidak menemukan skrin listrik di basement. Di saat itu pula satu psikopat berhasil masuk ke dalam rumah di saat mengetahui adiknya dihajar oleh Erin. Saat psikopat mendengarkan keberadaan seseorang, psikopat tersebut mencari keberadaan itu. Drake yang tersadar karena mendengarkan keributan. Dikarenakan serangan Erin tadi, psikopat yang terkena senjata dari Erin, psikopat pun kabur dan tak lama kemudian Felix dengan pacarnya datang. Mereka berbohong dengan mengatakan jika saat ini ayahnya sedang tertidur. Mereka kembali untuk membahas tentang psikopat yang akan kembali lagi. Dan singkat cerita membuat sebuah jebakan yang disimpan di bawah. Erin menceritakan semuanya skill yang dimilikinya berasal dari ayahnya, yaitu sang juara, dan terlihat dari Sia merasa ketakutan. Di sisi lain, Felix dan Creed menyiapkan sebuah peralatan mekanik untuk mereka jebak. Dan Felix mengatakan bahwa Kelly sebenarnya sudah tewas. Di saat Erin sudah sampai di kamar Paul, betapa terkejutnya dirinya di saat melihat keberadaan Paul yang sudah tewas. Erin pun langsung melompat dari jendela dan bersembunyi, namun secara tiba-tiba. Beruntung saja Erin berhasil selamat dari psikopat tersebut di saat para psikopat masuk ke dalam dirinya mengenai jebakan yang dibuat oleh Erin. Melihat psikopat itu terkena jebakan, Felix marah-marah kepada psikopat tersebut dikarenakan pekerjaannya tidak becus. Di saat tengah kemarahan Felix, Erin pun mendengarkan percakapan mereka dan tidak menyangka jika Felix adalah dalang dari semua kejadian ini. Dan psikopat ini marah-marah dengan sikap Felix. Sontak sang psikopat untuk memenuhi ucapan dari Felix. Dan dirinya menjanjikan sebuah bayaran yang lebih besar jika semua warisannya sudah menjadi miliknya. Ternyata di balik insiden ini terungkaplah yang dilakukan Felix.
semata-mata tidak lain untuk mendapatkan seluruh warisan yang dimiliki orang tuanya. 300,000 for you. Lalu tiba-tiba notifikasi telepon dari Erin berbunyi yang tidak lain SMS dari pihak polisi. Setelah SMS-nya terkirim, akan tetapi psikopat mendengarkan bunyi suara dari HP Erin. Kini para psikopat mencari keberadaan persembunyiannya. Kini kaki Erin terluka. Meskipun kaki Erin terluka, namun dirinya masih bisa melarikan diri dan bisa membuat terkecoh para psikopat. Ketika yang lain di luar rumah, salah satu psikopat mengecek jendela yang dimasuki Erin. Dan ternyata lagi-lagi membuat psikopat terkapai di tangannya Erin dengan begitu sangat mudah. Lalu Erin membuat sebuah jebakan di sebuah pintu rumah. Semua jebakan sudah akan digunakan, namun secara tiba-tiba psikopat muncul dan Erin pun memiliki sebuah planning. Namun secara tiba-tiba rencana Erin tuntas. Semua psikopat telah habis dengan apa yang dimiliki, kecerdikannya dan kehebatannya semua terjabanin. Diperlihatkan Velek menembakkan sebuah anak panah kepada Erin saat Velek mengecek keberadaan Erin yang secara tiba-tiba tidak ada di tempat. Ternyata tembakan yang meleset dan Velek menyuruh Sia untuk mencari Erin dan dirinya mematikan alat pengacau sinyal yang tidak lain untuk memburu, dan Velek mengambil sebuah pisau untuk memburu. Dan akhirnya Velek habis di tangannya Erin dengan menggunakan alat blender. Dan kali ini Sia yang akan menerima pembayaran musnah dari Erin. Merasa semuanya terbayar setelah menghabisi seluruh para pemburu harta yang tidak berkah. Hingga pada akhirnya Erin bisa bernafas dengan lega setelah pasangan pemburu harta yang tidak berkah tewas dengan hanya menggunakan alat dapur. Dan sinyal pun mulai aktif dikarenakan alat pengacau sinyal sudah dinonaktifkan. Sinyal pun kembali pulih, lalu Erin mengambil HP Velek yang berderi. Dan ternyata Erin mendapatkan telepon dari Christian dan Christian mengatakan jika dirinya meminta maaf karena dirinya tidak ikut dalam insiden ini. Rupanya Christian tidak tega menghabisi keluarganya. Dan betapa terkejutnya ketika Erin mendengarkan percakapan Christian yang tidak lain pacarnya sendiri, yang ternyata Christian ikut bersekongkol dengan psikopat tersebut yang tidak lain untuk merebut harta yang tidak berkah. Erin. Secara tiba-tiba Christian terkejut dikarenakan yang mengangkat telepon adiknya itu adalah pacarnya sendiri, dan Christian mengatakan jika perbuatannya ini tidak akan terbongkar. Lalu dirinya mengatakan akan membagi beberapa harta yang tidak berkah itu kepada Erin. Dan dirinya menyebutkan jika dirinya tidak akan ditangkap polisi karena Christian sudah merencanakan sebagai pelaku psikopat. Dan kemudian Christian menjelaskan jika sehari sebelumnya sudah menghabisi tetangga sebelahnya, agar para polisi menyangka jika kejadian ini adalah sebagai kasus kebrutalan para psikopat. Mendengarkan tawaran tersebut, Erin mengambil sebuah tindakan. Christian anak durhaka mendapatkan sebuah jawaban di tangan Erin. Namun secara tiba-tiba tembakan mengenai Erin yang tidak lain dari pihak polisi dikarenakan Erin sedang melakukan tindakan kepada anak durhaka. Namun di saat para pihak polisi masuk ke dalam rumah, jebakan yang dibuat Erin mengenai polisi tersebut. Dan film pun tamat ending yang membagongkan. Ingin memiliki ini dan itu adalah serakah, dan orang yang serakah pada akhirnya dia akan kehilangan segalanya. Jangan menjadi orang serakah. Orang yang serakah maka akan cepat gampang marah. Jadi di semua film kita ambil kesimpulannya, jangan pernah menjadi orang yang tamak dalam warisan. Sesungguhnya emas belum tentu cukup untuk orang yang serakah, tetapi sepiring nasi itu cukup bagi orang yang bersyukur.